Halo semuanya, kembali lagi ke channel yang seadanya ini. Nah, kali ini gue akan ngelanjutin pembahasan dari novel Tensei Kizoku no Isekai Boukenroku, yang dimana ini adalah kelanjutan dari video kemarin. Di video kemarin itu sampai pada pembahasan yang dimana sang Sen baru dari kerajaan Marineford itu akan datang berkunjung ke kerajaan Esport, yang dimana itu adalah salah satu calon dari harem Kain. Oke, jangan berlama-lama lagi, langsung kita gaskeun. Nah, di video kemarin kan sampai pada pembahasan yang dimana Kain itu diutuskan untuk mengawal sang Sen yang akan berkunjung ke kerajaan Esport. Tapi sebelum itu Kain harus pergi ke daerah Malfik untuk mendandai titik-titiknya lah supaya bisa menggunakan sihir transfernya. Saat ini Kain sedang terbang menggunakan sihir fly-nya. Hari itu adalah hari libur. Sesuai rencananya, Kain pun pergi ke daerah Malfik untuk menambahkan titik perpindahan sihir transfer miliknya. Wilayah Malfik terletak di sebelah timur laut ibu kota dan terletak di dekat kawasan pegunungan. Karena letaknya yang berseberangan dari kota Drintel, Kain pun memutuskan untuk menggunakan sihir transfer ke ibu kota, baru menggunakan sihir fly dan terbang menyusuri jalan. Karena sebentar lagi musim panas, Kain pun terbang sambil merasakan terpaan angin yang hangat. Di tengah perjalanan, Kain pun melewati persimpangan yang akan menuju ke wilayah Gracia, tempat dimana pertama kali ia bertemu dengan Teles dan Sil. Kain pun mengenang kejadian pertama kali mereka bertemu dalam perjalanannya untuk menghadiri pertemuan di ibu kota. Kain pun menyelamatkan sebuah kelompok yang sedang diserang kerumunan orc. Berkat itu ia pun dipromosikan sebagai baron dan diberikan sebuah mansion. Selain itu, ia juga mendapatkan 2 orang tunangan. Kain pun terus menyusuri jalan sambil menyaksikan banyak kelompok beserta pengawal mereka yang berlalu lalang. Di dunia itu tidak banyak orang yang akan membayangkan soal terbang di langit. Meskipun sosok Wyvern itu ada, namun karena habitat alamnya berbeda, orang-orang pun jarang melihat ke langit. Oleh sebab itu saat ini tak ada satu orang pun yang memperhatikan Kain yang sedang terbang di langit. Dibutuhkan waktu sekitar 10 hari dengan kereta kuda untuk mencapai daerah Malfik, atau bisa dibilang sekitar 300 km. Jika Kain terbang dengan kekuatan penuh, bisa saja dia sampai dengan waktu 1 jam. Namun karena cuacanya cukup nyaman, Kain pun melaju menyusuri jalan dengan santai. Selama perjalanan, Kain pun melewati desa-desa dan kota-kota kecil. Dan saat ia melewati kota itu, Kain pun memutuskan untuk mengambil jalan mengitarinya karena khawatir akan terlihat. Sesekali juga Kain berhenti dan memeriksa peta, lalu ia pun kembali melanjutkan perjalanan. Ketika tinggal beberapa kota lagi sebelum mencapai wilayah Malfik, Kain pun melihat adanya kelompok yang sedang melakukan pertempuran. Penyerangan itu dilakukan dari kedua sisi di sebuah jalan setapak yang membelah hutan. Di sana terlihat kelompok pengawal kereta yang tampak seperti milik bangsawan sedang dikepung oleh sekitar 20 orang yang tampak seperti bandit. Karena perbedaan jumlah yang cukup mencolok, Kain pun berpikir untuk membantu. Kemudian Kain pun segera mendarat di lokasi terdekat dengan hutan dan berlari menuju ke lokasi terjadinya pertempuran. Para prajurit pengawal itu pun terus melawan para bandit tanpa ada korban di pihak mereka. Sedangkan di antara para bandit sudah ada beberapa yang terkapar. Kain pun berteriak ke arah para prajurit itu untuk membantu. Lalu dari belakang para bandit itu, Kain pun menembakkan sihir air baletnya. Sihir yang dilepaskan dari tangan kanan Kain itu pun melesat menyerang para bandit. Karena Kain sendiri pun belum tahu situasi dan kondisinya, ia pun berusaha menahan kekuatannya. Terkejut dengan kemunculan seorang anak kecil dengan tiba-tiba di belakang mereka, para bandit yang terkena serangan itu pun terjatuh satu per satu. Salah seorang prajurit yang tampak seperti pemimpin pasukan pengawal itu pun berteriak dan membangkitkan semangat pasukannya. Seakan menanggapi hal itu, para prajurit itu pun memegang erat pedang di tangan mereka dan menebas para bandit dengan sekuat tenaga. Beberapa menit setelah adanya bantuan dari Kain, tak ada satu orang pun lagi bandit yang masih berdiri. Para ksatria itu pun mengikat bandit-bandit yang pingsan, dan salah seorang diri mereka yang tampak seperti pemimpin mereka pun datang menghampiri Kain. Setelah ia berdiri beberapa langkah di depan Kain, ia pun berterima kasih atas bantuan Kain yang sebelumnya sempat dianggapnya hanyalah seorang anak kecil.
Lalu pemimpin kesatria itu pun memperkenalkan dirinya sebagai Rodek, komandan kesatria di kota Dunlof. Penampilan komandan itu seperti seorang pria berusia 30 tahun dengan tinggi badan lebih dari 180 cm, dengan tubuh yang terlatih dan memancarkan aura yang berbeda ketimbang kesatria biasa. Saat ditanya siapa dirinya, Kain pun menjawab pertanyaan itu sambil mengeluarkan guild card dari sakunya dan memperkenalkan dirinya sebagai seorang petualang bernama Kain yang sedang dalam perjalanan menuju ke wilayah Malfik yang kebetulan melihat kelompok mereka yang sedang diserang oleh komplotan bandit. Guild card yang dikeluarkan Kain adalah kartu guild card yang berkilauan keemasan milik petualang peringkat kelas A. Sang komandan Rodek pun mengerti bahwa sebagai seorang petualang, Kain memiliki beberapa kemampuan karena telah membantu mereka. Namun ketika ia mengetahui ternyata anak kecil di depannya itu adalah petualang peringkat A, dia pun agak terkejut. Kemudian Rodek pun meminta Kain untuk menunggu sebentar karena dia harus melaporkan hal itu kepada tuannya. Setelah memberitahu itu kepada Kain, Rodek pun langsung berlari menuju ke kereta. Ketika Kain memperhatikan kereta itu, ada sebuah simbol yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Namun sudah dipastikan bahwa itu adalah kereta milik bangsawan. Setelah pembicaraan Rodek dengan bangsawan yang ada di dalam kereta telah selesai, pintu kereta itu pun terbuka. Lalu tampaklah seorang pria yang turun. Pria itu tampak seperti berusia 50-an dengan rambut putihnya yang disisir rapi ke belakang. Pria tua itu pun mendekati Kain, kemudian berdiri di hadapan Kain dan menatap Kain lalu mulai berbicara. Pria bangsawan itu pun mengucapkan terima kasih atas bantuan Kain karena telah membantu mereka membasmi bandit penyerang yang jumlahnya jauh lebih banyak dari jumlah para ksatria pengawalnya. Sebagai rasa terima kasihnya, pria itu pun mengundang Kain untuk ikut bersamanya sampai ke kota berikutnya yang merupakan kota yang sedang diperintahnya. Karena Kain sedang buru-buru, ia pun berusaha menolaknya dengan sopan. Namun pria itu tetap memaksa Kain untuk ikut bersamanya. Pria tua itu pun memegang kedua bahu Kain dan memandu Kain menuju ke kereta. Karena Kain sedang menggunakan pakaian petualang, ia pun tidak bisa begitu saja menolak keramahan dari seorang bangsawan, sehingga Kain pun terpaksa menaiki kereta milik pria itu. Pria tua itu pun memberikan instruksi kepada Rodek untuk mengerahkan pasukan ke TKP dan memerintahkan tim cepat tanggap untuk segera mengirim kabar ke kota, sedangkan dua orang lainnya tetap tinggal untuk mengawasi. Setelah mendengar perintahnya, Rodek pun segera melakukan pengaturan. Dua orang ksatria yang sudah naik kuda pun segera pergi terlebih dahulu menuju ke kota, sedangkan tim pengawal yang tadinya berjumlah 8 orang kini hanya tinggal 4 orang. Dan setelah itu kereta pun mulai berjalan. Di kereta, pria itu pun memperkenalkan dirinya sebagai Santos atau Viscount Santos von Greta Dunlof yang merupakan wali kota Dunlof. Kemudian Kain pun juga memperkenalkan dirinya sebagai Kain yang merupakan seorang petualang. Kain juga mengatakan bahwa dia juga memiliki nama keluarga. Namun karena sekarang dia sedang menjadi seorang petualang, jadi Kain pun hanya menggunakan nama Kain saja. Meskipun Kain juga adalah seorang wali kota, namun saat ini ia sedang menjadi seorang petualang. Meskipun tadi Kain sempat berpikiran untuk membuat identitasnya tetap sebagai seorang petualang, namun ada kemungkinan ia akan bertemu lagi dengan Santos saat bertama Silk atau Telet. Jadi Kain pun mengungkapkan kalau dia adalah golongan bangsawan. Sesuai dugaannya, Santos pun sudah menyadari sebelumnya bahwa Kain adalah seorang bangsawan karena Santos melihat sikap Kain yang tidak berubah saat berhadapan dengannya. Dari situ Santos pun yakin bahwa Kain bukanlah petualang biasa. Meskipun ia mengaku bahwa ada alasan lain kenapa dia ingin Kain naik keretanya, saat mengucapkan kalimat terakhirnya itu Santos pun tampak agak sedih. Di dalam kereta itu Santos terus mengobrol dengan Kain. Bagi Kain, sosok pria tua itu layaknya kakeknya dan percakapan di antara mereka pun berlangsung dengan akrab. Ketika mentari mulai terbenam, mereka pun sampai di kota Dunlof. Dunlof adalah sebuah kota dengan jumlah populasi sekitar 8.000. Bagi kerajaan Eastford itu merupakan sebuah kota berukuran sedang. Kereta pun melewati gerbang dan berjalan menyusuri kota. Jauh di ujung tengah kota berdirilah sebuah rumah wali kota. Sang wali kota Santos pun mempersilahkan Kain untuk bersantai di kediamannya dan akan menyiapkan kamar tamu. Karena merasa akan merepotkan, Kain pun menolaknya dengan mengatakan bahwa dia akan menginap di penginapan saja. Namun meskipun Kain menolak untuk menginap di rumah wali kota, Santos mengabaikannya dan membuka pintu mansionnya. Begitu masuk, Santos pun segera memerintahkan pelayannya untuk menyiapkan kamar tamu. Dengan perintah Santos,
Para pelayan pun mulai bergerak dan Kain pun segera diantarkan menuju ke ruang tamu oleh salah satu seorang pelayan. Kain pun meminum teh yang disediakan oleh pelayan. Tak lama kemudian pintu pun terbuka dan Santos pun memasuki ruangan. Santos pun melanjutkan pembicaraannya setelah minum teh yang telah disajikan oleh pelayan dan menawarkan Kain untuk tinggal di sana bersama keluarganya. Alasannya adalah karena semua keturunannya perempuan, sehingga ia pun menawari Kain untuk menjadi suami cucunya. Mendengar perkataan singkat Santos itu, Kain pun menyemprotkan teh yang sedang ia minum. Kemudian Santos pun melanjutkan pembicaraan tanpa merasa malu sedikit pun. Santos merasa ketika ia melihat Kain, ia merasa cocok. Selain itu, Kain juga keluarga bangsawan. Jadi menurut Santos tidak masalah jika menjadi suami cucunya. Lagi pula Santos juga sudah menyaksikan kemampuan Kain sebelumnya. Selain wajah Kain yang juga lumayan, Kain juga bisa berbicara sambil menatap Santos karena akhir-akhir ini Santos merasa sangat langka ada lelaki seperti Kain. Kemudian sambil tertawa dan membelai jenggotnya, Santos pun bertanya kepada Kain tentang berapa jumlah saudara dan anak Kain. Kain pun hanya menjawabnya bahwa dia adalah anak ketiga. Santos pun tidak mempermasalahkannya karena jika Kain menjadi menantunya, Kain juga bisa menjadi penerus keluarga Viscount. Sebelumnya, Santos juga sudah memanggil putri dan cucunya, sedangkan menantunya belum bisa hadir karena masih bekerja. Santos pun menyarankan sebaiknya Kain bertemu dan melihatnya dulu. Lalu Kain pun merasa bingung dengan perkataan Santos dan ia pun tidak bisa membalas perkataannya. Kemudian Kain pun menjawab Santos dengan wajah meminta maaf dengan mengatakan bahwa sebenarnya dia sudah memiliki tunangan. Mendengar jawaban Kain itu, Santos pun terlihat sedikit kecewa. Namun Santos masih berusaha membujuk Kain dengan mengiming-imingi Kain yang bisa saja mewarisi posisi sebagai Viscount. Padahal saat Kain ingin menjawab lagi, tiba-tiba pintu pun diketuk dan kemudian terbuka. Yang masuk adalah seorang perempuan berambut perak yang tampak seperti seorang ibu dengan seorang gadis perempuan berambut sama yang kira-kira usianya sedikit lebih muda dari Kain. Melihat sosok itu, Kain pun terkejut dan matanya pun terbelalak karena yang ada di hadapannya sekarang adalah sosoknya mirip dengan ibunya. Mendengar pernyataan Kain itu, Santos yang duduk di hadapan Kain pun menyemburkan tehnya. Wanita yang membuka pintu dan memasuki ruangan itu adalah sosok perempuan yang mirip dengan Sarah, ibunya Kain. Meskipun sekilas terlihat mirip, namun ia adalah orang yang berbeda dan terlihat sedikit lebih muda dari Sarah. Menyadari kekeliruannya, Kain pun meminta maaf dan membungkuk pada keduanya. Ketika Kain kembali menatap Santos, pandangan Santos pun terlihat serius. Kemudian Santos pun bertanya kepada Kain siapa nama ibunya. Kain pun menelan ludah menghadapi tatapan serius dari Santos dan menjawab bahwa ibunya bernama Sarah. Mendengar jawaban Kain, mata wanita yang baru saja memasuki ruangan itu pun terbelalak. Santos pun mencoba menenangkan situasi dan mengajak mereka semua untuk duduk dan akan memperkenalkan mereka berdua. Namun, Santos masih tidak menyangka bahwa Kain adalah anak Sarah, sehingga itulah alasan mengapa dia merasa sangat cocok sekali dengan Kain. Kain pun tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Santos. Lalu, Kain pun menyapa kedua gadis yang duduk di samping Santos itu dengan memperkenalkan dirinya sebagai Kain dan menjelaskan bahwa dia sengaja menyembunyikan nama keluarganya karena ia sedang menjadi petualang. Kain juga menceritakan bahwa dia kebetulan bertemu dengan Santos di perjalanan dan diajak ikut ke sana bersamanya. Wanita yang lebih tua pun memperkenalkan dirinya sebagai Lala von Guareta. Lala juga memperkenalkan gadis muda di sampingnya sebagai Leila. Mendengar kata-kata Lala, Leila pun berdiri dan mengangkat sedikit roknya dengan anggun lalu memperkenalkan diri. Setelah memperkenalkan dirinya, Leila pun kembali duduk di sebelah Lala. Kemudian Kain pun bertanya apakah mereka mengenal ibunya. Mendengarkan pernyataan Kain, Santos pun mengangguk sambil mengerutkan alisnya lalu mengatakan bahwa Sarah itu adalah anaknya sekaligus kakak Lala. Mendengar perkataan Santos itu, Kain pun terkejut karena ibunya pernah bercerita kepadanya bahwa ketika ibunya bertemu dengan ayahnya saat ibunya menjadi petualang. Menanggapi perkataan Kain, Santos pun mulai berbicara dengan mengatakan bahwa seperti apa yang telah dikatakannya sebelumnya kalau keluarga Gareta itu perempuan semua. Waktu itu Santos telah menemukan calon untuk Sarah dan ingin menikahkan Sarah, namun Sarah tidak mau dan kabur dari rumah. Sejak saat itu, kira-kira sudah 15 tahun sejak kepergian Sarah, Santos pun tidak menyangka Sarah telah memiliki anak seperti Kain. Santos pun bertanya apakah Sarah baik-baik saja.
Mengingat Kain yang sudah menjadi petualang di usia seperti ini, Santos pun menduga Sarah sudah tiada. Air mata pun mengalir di pipi Santos. Begitu pula dengan Lala yang ada di sampingnya. Sedangkan Leila merasa kebingungan karena tidak mengerti apa yang sedang dibicarakan. Melihat ekspresi kesalahpahaman mereka semua, Kain pun buru-buru menjawabnya dengan mengatakan bahwa sekarang ibunya dalam keadaan baik-baik dan sedang berada di mansion di ibu kota. Sekarang Kain pun sudah memutuskan untuk berbicara bukan lagi sebagai seorang petualang, namun sebagai seorang bangsawan. Setelah menarik napas dalam-dalam, Kain pun mulai berbicara dengan memperkenalkan dirinya secara lengkap sebagai Kain von Silvoth Drintel. Gelar Kain saat ini adalah seorang Viskon yang sedang memerintah kota Drintel, sedangkan ayahnya adalah Gam von Silvoth Gracia dan ibunya adalah istri kedua Gram. Kain pun meletakkan bukti dirinya sebagai seorang Viskon di atas meja. Melihat itu, Santos pun tak bisa menyembunyikan keterkejutannya terhadap apa yang dikatakan Kain dengan memastikan sekali lagi kepada Kain apakah Kain benar-benar seorang Viskon Silvoth yang pada usia 5 tahun sudah menyelamatkan Tuan Putri dan Nona C. Lalu pada waktu ujian sekolah telah menghancurkan tempat latihan, dan yang mendapat prestasi terbaik di sekolah itu adalah benar-benar anaknya Sarah. Karena Santos selalu mendengar kisah tentang Kain dari Duke Eric ketika Duke Eric melewati kota Dunlop dalam perjalanan pulang ke wilayahnya, Kain pun tidak berpikir bahwa masa lalunya akan menjadi begitu terkenal. Dan Kain juga tidak pernah menyangka akan ada orang yang menjelaskan masa lalunya yang memalukan itu di hadapannya. Sambil membenarkannya, Kain pun menggaruk pipinya sambil tersipu malu. Tapi Santos tidak menyangka Sarah akan menikah dengan Margrave Silvoth, karena Sarah yang dari kecil sangat overaktif itu pernah bilang bahwa dia sangat benci dengan keluarga bangsawan, tapi akhirnya menikah dengan bangsawan juga. Santos pun sadar bahwa mereka tidak bisa menikahkan orang yang memiliki status sebagai sesama sepupu itu. Leila pun mengangguk memahami apa yang dikatakan Santos bahwa Kain adalah kakaknya. Karena Kain adalah anak terakhir, ketika ia dipanggil kakak untuk pertama kalinya, ekspresinya pun melembut. Ketika Kain sedang tersenyum lembut, Santos pun kembali berbicara dan meminta Kain untuk menceritakan tentang Sarah. Meskipun tidak begitu tahu detailnya, namun Kain akan berusaha menceritakannya berdasarkan apa yang diceritakan ibunya kepadanya. Kain pun mulai menceritakan kisah yang didengarnya ketika ia masih kecil. Sewaktu kecil, Kain pernah bertanya kepada Sarah tentang kisah pertemuan Sarah dengan Gam. Waktu itu, ingatan masa lalu Kain baru saja kembali dan ia pun sedang mencari berbagai informasi dari Gam, Sylvia, serta Sarah. Sambil berbaring di tempat tidur, Kain pun bertanya kepada Sarah sambil membaca buku gambarnya. Ini ceritanya flashback ya, ketika Sarah lagi bercerita kepada Kain. Sarah pun mulai bercerita sambil mengenang masa lalunya bahwa ia dulunya adalah seorang petualang yang setidaknya bisa naik sampai rank C. Saat itu, Sarah sedang menerima quest. Kemudian Sarah pun membentuk party dengan petualang lain dan melakukan perburuan di hutan iblis. Di sana, Sarah pun bertemu dengan Gam yang sedang terburu-buru dengan jumlah orang yang sedikit untuk latihan. Gam pun keluar dari hutan itu sambil membawa orang-orang yang terluka. Karena Sarah bisa menggunakan sihir pemulihan, Sarah pun menggunakan sihir pemulihan kepada teman-teman Gam, dan sejak saat itu mereka pun mulai akrab. Lalu Gam pun melamar Sarah dan mereka pun akhirnya menikah. Saat Kain bertanya tentang Sarah yang sejatinya orang bisa namun bisa menikah dengan seorang bangsawan, Sarah pun mengatakan bahwa Gam sendiri tampak seperti kesatria, sehingga Sarah tidak menyangka bahwa Gam sebenarnya adalah seorang bangsawan. Meskipun tidak bisa menjadi istri pertama, namun Sarah diizinkan menjadi istri kedua. Saat itu, Gam pun mengatakan bahwa dia pasti akan menikahi Sarah, sehingga itu menegaskan bahwa dulunya Gam adalah orang yang sangat agresif. Saat menceritakan hal itu, wajah Sarah pun memerah. Gam juga menceritakan hal yang sama kepada Kain. Gam mengatakan bahwa dia telah gagal dengan memaksakan diri masuk ke hutan sampai terlalu dalam. Lalu ketika ia sedang mundur sambil membawa orang-orang yang terluka, ia pun bertemu dengan Sarah dan kelompoknya. Gam pun tertarik kepada gadis yang seharusnya hanya seorang petualang biasa namun sangat bermartabat itu, dan akhirnya melamar Sarah. Meskipun Sarah telah melakukan perkenalan dengan orang tua Gam, namun Gam dan Sarah mendapatkan tentangan dari kedua orang tua Gam. Karena melihat martabat Sarah yang tak seperti seorang petualang biasa, mereka pun akhirnya menyetujuinya. Gam pun menceritakan itu dengan berbangga hati.
Santos pun mendengarkan cerita Kain sambil bercucuran air mata. Lala juga mendengarkan sambil menyeka air matanya dengan sapu tangan. Santos pun berterima kasih kepada Kain secara formal karena telah menceritakan tentang anaknya Sarah. Dengan ini Santos pun mengerti alasan dia tidak pernah bertemu Sarah saat bertemu dengan Gam, karena Gam hanya membawa istri resminya saat menghadiri pesta di ibu kota. Sambil membungkuk, Kain pun meminta Santos untuk memanggilnya Kain saja karena bagaimanapun juga Santos adalah kakeknya. Santos hanya tidak menyangka hari itu dia akan diselamatkan oleh cucunya, sehingga Santos pun meminta Kain untuk menginap di mansionnya. Bahkan dia juga mempersilahkan Kain jika Kain ingin tinggal di sana selamanya. Santos pun mengatakan itu sambil tersenyum. Namun karena Kain juga menjabat sebagai wali kota, Kain pun tak mungkin menerima tawaran itu. Kain pun berterima kasih atas tawaran Santos, namun besoknya Kain harus menuju ke wilayah Malfik dan secepatnya kembali ke ibu kota. Kain juga berjanji akan menceritakan pertemuan mereka itu kepada ibu dan ayahnya. Mendengar itu Santos pun berniat akan menulis surat untuk Sarah dan Gam dan menitipkannya kepada Kain. Kain pun mengangguk menjawab pertanyaan Santos dan mempersilahkan Santos untuk menemui ibunya saat Santos berkunjung ke ibu kota. Setelah itu mereka pun melanjutkan pembicaraan dan tiba-tiba pelayan pun datang memberitahu bahwa makan malam telah siap. Mereka pun tiba di ruang makan dan Kain pun memperkenalkan dirinya dengan putra menantu Santos dan mereka pun makan bersama. Di atas meja tersedia potongan steak dan masakan sayur-sayuran. Banyak hidangan lain yang ditata dengan rapi sehingga sangat menggugah selera. Kain pun menyantap makanannya perlahan-lahan. Perpaduan rasa manis sayuran dan rasa garam pun membuat sayur-sayuran itu mengeluarkan rasa yang khas. Mendengar pujian Kain, Santos pun mengangguk sambil tersenyum. Kain juga membahas tentang Tuan Eric dan Nona Silk yang juga sangat suka dengan sayuran di kota Dunlop saat mereka bepergian dari atau menuju daerahnya. Kain pun membayangkan sosok Silk yang sedang memakan sayuran dengan lahap. Mendengar nama Silk, Santos pun bertanya apakah tunangan yang sebelumnya disebut Kain itu adalah putri kedua Eric yang bernama Silk. Mendengar pertanyaan itu, keringat pun bercucuran di dahi Kain yang buru-buru diseka Kain dengan sapu tangan. Santos pun mengerti karena dia tahu pasti ada alasan mengapa belum ada pengumuman resminya, sehingga dia pun akan menunggu saat itu datang. Kain pun membungkuk ringan pada perkataan Santos karena hari itu adalah hari yang bahagia baginya. Santos pun membuka gelas dengan penuh semangat yang langsung ditegur oleh Lala karena ada Kain yang masih anak-anak. Maksudnya ngebir gitu. Sambil bermandikan tatapan dingin dari Lala, Santos pun tetap meminum sakenya sambil tersenyum. Mungkin sampai di sini dulu untuk pembahasannya kali ini. Di video kali ini penuh dengan pertemuan antara cucu dan kakeknya doang. Tidak ada pembahasan tentang calon harem Kain yang baru, yaitu si Sen Hinata. Mungkin di video selanjutnya ya. Oke, jangan pokoknya tunggu aja deh. Dah, sampai jumpa.